saudara. Oke. Ini saya rekam. Saya mulai lagi perkuliahannya untuk yang indexing dan searching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Apa itu indexing dan searching? Kemudian menggunakan Elasticsearch ya. Ya teman-teman, analoginya secara real ya. Kalau indexing di dalam buku atau pencarian ya, itu kan juga ada ya di situ ya. Nah, karena ini di bidang ilmu komputer, maka searching di sini bisa langsung kepada apa yang dituju ya. Kalau indexing tinggal ininya aja. Tapi karena ini menggunakan tools ya, Elasticsearch itu memudahkan sih ketimbang menggunakan database biasa. Kalau database biasa kita query-nya lumayan rumit. Baik, saya lanjutkan. Apa itu Elasticsearch? Ada yang udah pernah dengar? Belum, Pak. Oke, Elasticsearch adalah sebuah database yang digunakan khusus untuk pencarian, yaitu basis data untuk pencarian. Oke, Elasticsearch pada awalnya yaitu untuk Java application ya, atau aplikasi Java. Jadi khusus untuk tadinya itu library yang dipasangkan dengan aplikasi Java saja. Jadi untuk bahasa pemrograman yang lain tidak disediakan menggunakan ini Apache Lucene. Nah, berkembang, kemudian ada Compass Project juga, tapi ini masih aplikasi Java juga. Nah, berkembang menjadi Elasticsearch, bahwa Elasticsearch sudah berkembang ya, tapi untuk banyak aplikasi atau banyak bahasa pemrograman. Jadi kalau yang dulu hanya cuma Java, kalau sekarang mungkin sudah banyak ya. Ada Python, ada contohnya apa? Ada Python, ada apa? PHP, ada apa lagi? C#, C++, banyak. Itu di Elasticsearch. Nanti Elasticsearch ini tetap menggunakan Lucene dokumen ya, karena dia sebetulnya engine-nya itu mesinnya tetap menggunakan Apache Lucene. Oke. Berikutnya ini alternatif lain selain Elasticsearch, yaitu Apache Solr dan Spring Search, di mana Apache Solr itu sebetulnya sudah advance sekali ya. Biasanya mungkin teman-teman pernah tahu ya, yang membuat ini seorang ilmuwan ya, yaitu Dr. Ismail Fahmi yang membuat drone emprit, yaitu beliau itu menyampaikan bahwa Elasticsearch biasanya digunakan untuk pemula, tapi Apache Solr lebih advance. Ya saya gunakan ini. Malah kalau yang sebelumnya itu perkuliahan sebelumnya itu menggunakan ini Apache Lucene-nya. Jadi nanti dengan pemrograman Java. Kalau ini kan nanti kita menggunakan, kalau Elasticsearch kita menggunakan HTTP aja. Ya nanti teman-teman mohon diinstal Elasticsearch dan Postman. Nah, nanti teman-teman tahu. Kemudian ini ada lagi Spring Search. Kalau Spring Search saya kurang begitu paham, tapi ini salah satu contohnya sih. Mungkin ada yang tahu Spring Search. Oke, next. Kapan dan kenapa Elasticsearch dibutuhkan? Nah, dibutuhkannya untuk ini ya, bahwasanya arsitektur aplikasi yang ada pada umumnya kan seperti ini, yaitu aplikasi langsung ke database. Kalau kita mau mencari suatu data ya langsung ke database. Nah, rumitnya misalkan namanya tadi Agung, kita mencari Agung, NIM-nya 1 ya,
Misalkan select all from mahasiswa where name 1. Ya udah langsung ketemu Agung. Nah, bagaimana kalau Mas Agung itu rumahnya di panjang lah Jakarta gitu, misalnya di Jakarta, Hmm. di Jakarta atau di mungkin Jakarta Barat gitu, lebih spesifik lagi Jakarta Barat. Jadi nanti harus ini lagi ya, harus menggunakan query yang lebih panjang, where tadi name sama dengan 1 atau nama sama dengan Agung, terus kemudian name-nya 1 n ya atau or, itu query-nya jadi lebih panjang yang jelas. Tapi menggunakan Elasticsearch itu dibutuhkan pada saat ini kita membutuhkan agregat data. Contohnya seperti ini, yaitu ini ya, biasanya ada di e-commerce ya. Kita misalkan di sini mengetikkan ini biasanya sudah tercluster ya, ada brand, ada jenis pakaian. Misalkan kita searching baju, jaket atau celana ya ada. Kemudian brand, misalkan brandnya apa ini, Billabong, terus Converse, terus Levi's misalkan, itu salah satunya. Oke, ya, ini misalkan ya, pengandiannya seperti ini. Search data, yaitu ada autocomplete, n-gram, dan sinonim. Kalau autocomplete biasanya sebelum kita selesai mengetikkan sudah, atau di bawahnya ada rekomendasinya, misalkan kita mengetikkan makanan gitu. Makanan, terus nanti di sampingnya lagi ada makanan geprek gitu. Itu contohnya. Kemudian n-gram bisa juga, misalkan kayak email itu kan ada karakter tertentunya ya. Ada at, ada dot gitu. Itu n-gram. Kemudian untuk sinonim, nah ini sinonim contohnya gini, ketika kita mau searching sebuah kota, tapi kita pahamnya hanya singkatannya tuh PWT misalkan, Purwokerto itu kan PWT. Nah, PWT itu nanti kita ketikkan PWT, kan kalau query nggak mungkin ya, misalkan select all from nama kota. Nah, nama kota, where nama kota, nama, where nama, kota, where nama sama dengan misalkan ini PWT gitu kan, nggak ketemu, kota Purwokertonya nggak ketemu, kota Purwokertonya nggak ketemu. Tapi kalau menggunakan Elasticsearch, kita bisa menemukan sinonimnya. Misalkan PWT, nanti secara cerdas sistem tersebut, oh iya ini Purwokerto, CKT misalkan itu Jakarta, atau BDG itu Bandung, atau SBY Surabaya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya lanjutkan ya. Oke, ini arsitektur aplikasi dengan Elasticsearch ya. Jadi Elasticsearch itu sebagai database pencarian tapi pendamping ya. Di mana database yang asli atau yang primer itu ada di tetap sebagai database utama. Tapi Elasticsearch ini digunakan untuk mempercepat pencarian. Jadi ada dua ya. Jadi Elasticsearch ini tidak bisa digunakan untuk database utama. Kemudian arsitektur Elasticsearch-nya seperti apa? Nah ini Elasticsearch Node, yaitu ini Elasticsearch Node. Kalau yang ini itu tadi single ya, single node. Kalau yang ini multi node, ada node 1, 2, 3. Contohnya lagi Elasticsearch cluster. Nah, node ini ada di dalam cluster. Ada cluster 1, 2, 3 seterusnya bisa juga. Tapi karena ini node ya,
Biasanya satu aplikasi satu cluster. Seperti ini contohnya. Cluster. Nah, kemudian ini Elasticsearch Index. Yaitu ini ya. Jadi ada indeks ya. Indeks di sini kalau di database sebetulnya ya kayak kita mencari di sebuah tabel ya. Nah, nanti disimpannya di dalam sebuah Lucene dokumen. Nah, Lucene dokumen sendiri itu seperti ini. Jadi ID, name, email, address. Nah, ini ada catatan juga bahwa atribut tidak dapat menggunakan multiple value. Maksudnya tidak bisa bernilai lebih dari satu ya. Misalkan di sini sudah boolean ya boolean aja, nggak ada integer n6 atau yang lainnya. Misalkan string gitu. Jadi salah satu. Misalkan email ya n-gram ya. N-gram kan bisa penggabungan ya antara teks, simbol sama ini number. Kalau address juga sama mungkin. Kalau name kan nama kebanyakan nama kita tidak ada yang pakai angka. Terus ID juga misalkan integer semua gitu juga bisa. Ini perbandingannya seperti ini. Jadi kalau di Elasticsearch tidak ada database ya, hanya indeks. Nah, kita mengenal juga istilah sharding. Elasticsearch sharding itu apa? Ada yang sudah pernah membaca? Halo? Belum, Pak. Oke, belum ya. Baiklah. Sharding merupakan sebuah teknik memotong indeks menjadi beberapa shard atau partisi ya. Jadi ini secara teknik ya. Jadi sharding tadi memotong indeks menjadi beberapa partisi. Nah, secara default Elasticsearch membuat 5 shard atau 5 partisi. Nah, umumnya seperti ini ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4. Ya, ada 5 indeks yang sudah di sharding ya. Ya memang secara default sih seperti ini. Ada 5. Kemudian ada lagi indeks sharding distribution. Nah, ceritanya bagaimana? Jadi kita di dalam Elasticsearch ada node ya. Jadi kita bercerita tentang node, kemudian node tersebut diisi oleh indeks, ada indeksnya. Nah, ini angka ini sebetulnya imajiner ya, tidak real ya. Jadi pada intinya tidak seperti ini. Misalkan bisa jadi yang 4 ada di sini atau yang 0 ada di sini atau sama seperti ini juga bisa, tapi kita nggak tahu. Yang jelas nggak tahu node-nya ada di mana. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menambahkan sebuah node satu lagi, misalkan node 1, 2, terus tambah node 3. Jadi kalau menambahkan node lagi seperti ini, dibagi node 1, node 2, node 3. Jadi ada 5 indeks sharding. 0, 2, 3, 4, 1. Oke. Kemudian indeks sharding distribution ketika node mati. Ya otomatis kalau ini node-nya mati, maka akan hilang ya. Node yang 2 ini akan hilang. Ya, tadi seperti ini ya. Maka ketika mati ya otomatis hilang. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah replication, yaitu menggunakan replika ya. Nah, tentunya replikanya misalkan seperti ini. Produk ini punya replika produk 1 di sini.
Nah, produk 2 dan 3, 2, 0 dan 2, maaf. Produk 0 dan 2 ini nanti akan replikanya disimpan di node yang ketiga. Jadi silang ya. Jadi ketika node itu mati, masih ada backupnya atau ada replikanya. Nah, ini menduplikasi data secara default Elasticsearch membuat satu replication atau duplikasi. Jadi setiap ini punya satu replika. Oke, ini tadi indeks sharding. Misalkan nanti dimasukkan ke dalam node seperti ini, masing-masing punya replika 1, 0. Nah, ini kan silang di sini, ini juga. Ya kalau semisal node-nya lebih lagi ya seperti inilah gambarnya. Disilang. Yang jelas indeks ini tidak jadi satu ya. Misalkan produk 2 replikanya produk 2 di sini itu tidak. Kenapa? Karena kalau seperti itu ini mati otomatis tidak punya replikanya. Jadi replikanya seperti ini ya. Ini juga di sini. Ini juga di sini. Jadi tidak dalam satu node. Oke. Ini ketika node-nya mati, jadi yang satu ini masih punya backup ya di sini. Nah, nanti seperti ini backupnya. Nah, ini juga nolnya ada di sini ya replikanya. Kemudian yang 1, 2 indeksnya ada di sini. Replikanya di sini tapi yang primer atau yang masternya di sini. Kemudian kita juga istilahnya mengenal sebuah dokumen routing, yaitu menyimpan shard, menyimpan dokumen di shard yang mana. Nah, ini. Jadi routing dokumen, kita punya dokumen, nanti disimpan di yang mana. Nah, ini cara menyimpannya sebetulnya ada rumusnya, tapi karena ini hanya diketahui oleh Elasticsearch-nya di dalam engine Elasticsearch-nya, jadi kurang lebih seperti ini rumusnya, yaitu ada hash-nya ya, kemudian ada number of primary shard-nya juga, jadi modulo aja sih. Seperti itu. Kemudian itu menjadi shard. Jadi dokumennya nanti masuk ke shard yang mana berdasarkan ini. Oke, kalau yang ini sih nanti kita ini sebagai pengetahuan aja sih. Kemudian ini cara routing dokumen di Elasticsearch. Ya ini kita ketahui aja sih, nggak perlu di itu. Karena ada di dalam engine-nya. Ya secara ini kita menghitungnya lumayan ini ya. Karena tidak ada. Oke, kamera saya mati. Oke. Oke, itu terkait dengan ini. Kemudian ini, jadi disimpannya di mana menggunakan tadi ya formula shard. Oke, kemudian distributed dokumen, yaitu ada creating ya, creating, indexing dan deleting sebuah dokumen. Jadi membuat, mengindeks dan menghapus. Sorry, ini deleting ya, typo. Oke, jadi ini ya, jadi dokumennya masuk, disimpan, kemudian di node 3 primer ya nanti. Nah, kemudian ada lagi replika. Nah, ini P0 replika 0-nya di sini. Kemudian ini juga punya replika. P1 ya gini. Ini sih secara otomatis ya di dalam klasternya. Jadi kita sebetulnya hanya untuk pengetahuan aja. Kemudian retrieving dokumen atau saat pencarian ya. Gini. Kemudian update.
Kalau dirubah seperti itu prosesnya. Jadi yang di sini ya tetap sama lah ketika dirubah. Nah, data di ini bersifat immutable ya, yaitu dokumen yang terdapat di Elasticsearch disimpan secara immutable dalam disk. Tidak akan pernah berubah selamanya. Immutable memiliki manfaat yang sangat penting. Jadi seperti ini, datanya ada terus ya, ada selalu di Elasticsearch ya. Jadi tadi ada node, ada indeks, itu datanya ya itu aja. Itu tidak, ini ya sangat pentingnya, tidak perlu ada proses logging data. Jadi tidak perlu dikunci lah. Jadi nanti datanya makin besar. Jika data tidak pernah diubah, kita tidak perlu khawatir ada berapa proses bersamaan ketika mengakses atau mengubah data. Nah, ini untuk yang delete dan update. Nah, kalau untuk yang ini di sini hanya detail yang delete ya. Ya update kurang lebih sih sama. Jadi di dalam Elasticsearch itu ada .del ya untuk menghapus. Jadi sebetulnya datanya tidak benar-benar terhapus, tapi hanya ditandai sebagai sebuah data yang terhapus. Tapi datanya sebetulnya masih ada. Oke, jadi dokumen yang immutable, maka dokumen tidak dapat diubah ataupun dihapus. Setiap indeks memiliki file .del ya, setiap indeksnya ya. Bukan setiap node-nya, tapi setiap indeksnya. Yang berisikan daftar dokumen yang dihapus. Jadi dokumen yang dihapus itu hanya di daftar saja atau dicatat. Nah, ketika dokumen dihapus sebenarnya hanya ditandai sebagai atau di delete pada file .del-nya. Jadi di file .del-nya itu ditandai jika melakukan update pada dokumen sebenarnya dokumen lama ditandai sebagai di delete. Ya dia seolah-olah dihapus ya, tapi catatannya sebetulnya hanya diupdate. Termasuk juga di dalam .del dan perubahannya disimpan sebagai dokumen baru. Nanti membuat dokumen baru. Nah, kemudian di Elasticsearch juga mengenal distributed search atau distribusi pencarian. Jadi nanti kita mengenal ada query pass sama fetch pass atau fase ya. Yaitu kalau yang search membutuhkan tahapan yang cukup kompleks dibanding dengan insert, update, dan delete dan retrieve. Nah, ini dikarenakan proses search harus kita, maksudnya kita lakukan ya, kita untuk lakukan proses search di semua sub pada cluster. Jadi di semua ini dicari. Pertama biasanya kita ke salah satu node, kemudian di indeks, nanti indeks itu akan mencari di tiap ininya, di tiap indeksnya. Nah, menentukan dokumen yang dicari hanyalah setengah dari pekerjaan proses search, karena ini search maksudnya tipe ini tersebut harus digabungkan sebagai satu hasil dalam proses search. Maka itu proses search dibagi menjadi dua fase, yaitu query dan fetch. Nah, ini yang query fetch seperti ini ya. Misal mencari, nah ini sebarannya. Ini yang fetch bedanya. Nah, untuk yang ini yaitu di pagination. Pagination itu sebuah proses ya. Dalam proses search, setiap sub akan mengembalikan nilai data yang diminta. Nah, jika ada 5 sub dan kita meminta search dalam limit hasil 100 kali mencari ya, maka tiap sub akan mengembalikan 100 dokumen. Nah, indeksnya ada 100 nih. Itu yang artinya akan ada 100 kali 5 ya, karena ada 5 sub tadi. Itu 500 dokumen yang harus diproses ya, di dalam itunya. Jadi dengan terlalu banyak hasil dokumen yang harus diproses, maka harus sorting hasil akhir akan membutuhkan biaya memori, bandwidth, CPU yang cukup besar.
Nah, disarankan untuk tidak melakukan paging ya, terlalu dalam. Artinya tidak terlalu, misalkan ada sub-subnya lagi itu, ya nanti kaitan eratnya dengan memori, bandwidth, sama CPU-nya. Selanjutnya, sebagai alternatif jika kita ingin mengambil semua data, kita menggunakan fitur scroll di Elasticsearch. Oke, jadi ini intro tentang Elasticsearch-nya ya. Mungkin materinya udah habis ya. Oke, udah habis. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi. Oke, silakan jika ada pertanyaan tentang Elasticsearch atau tentang vector space model. Mas, saya ingin bertanya. Oke, silakan Mas. Yang tentang file.del tadi Ya. itu mirip seperti file yang disimpan di dalam chat ya, Pak. Misalnya kalau kita buat dokumen Word, kalau misalnya ada update kan biasa ada muncul data yang sebelumnya itu disimpan di chat gitu, Pak. Itu mirip seperti itu ya, Pak? Tapi kalau yang Word itu kan temporer ya Mas. Kalau ini tidak. Oh iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke, sama-sama Mas. Oke, jadi itu sebagai ya kalau kita menyimpan ini ya, log ya semacam itulah, semacam log file. Jadi log file itu tentang dokumen yang diupdate ataupun yang di delete. Baik, gitu Mas Muhammad Nur. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Ada lagi pertanyaannya? Halo? Halo? Ada lagi? Silakan. Sudah presensi semua? Ada yang belum? Ada yang belum ya jelas. Ada yang belum. Ada yang belum presensi? Halo? Halo? Ya Pak. Sudah presensi Mbak Ajeng? Sudah Pak, tapi dilihat lagi Pak, siapa tahu belum masuk. Oke. Sepertinya sudah sih Pak. Oke. Baik, ini saya share lagi. Barangkali belum. Tadi terima kasih sama Mas Agung dan Mbak Listia ya, sudah membantu saya menghitung dan semuanya juga ikut berpartisipasi menghitung sama-sama. Sudah menghitung, jadinya kita ya mempelajari ini, mempelajari banyak hal. Oke. Oke, sudah presensi ya? Ada yang belum? Yang belum bisa menjawab. Oke. Yang nggak hadir siapa nih? Oh, hadir semua. Oh, Jalu nggak ada ya, Jalu ya? Mas Jalu ada? Udah pindah kampus katanya Pak. Oh iya, tadi udah pindah kampus ya. Ya udah, sorry tak panggil lagi jadinya. Tadi udah cerita ya. Oke. Baiklah. Materi kita cukupkan ya. Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan atau masih ada? Pak, maaf interupsi Pak. Iya, silakan Mas.
maaf untuk minggu lalu saya belum submit tugas untuk yang materi text processing, Pak. Oh, Kayaknya aku lupa atau gimana, tapi udah ngerjain. Tapi mau submit udah nggak bisa. oke. Jadi di situ saya restrict kelasnya, saya restrict juga waktunya ya. Ketika sudah batas waktunya habis, otomatis sistemnya menutup. Tapi nanti saya bisa diingatkan, mungkin saya akan open khusus yang terlambat tidak mengumpulkan. Artinya beda ya dengan yang sudah mengumpulkan lebih dahulu. Oke, gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan Temu Kembali Informasi. Oke, next nanti saya sampaikan bahwa teman-teman untuk menginstal Elasticsearch ya dan Postman. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Mas Agung, gitu ya Mas? Siap, Pak, siap. Oke, terima kasih ya. Oke, nanti ada kesempatan kok Mas, tenang aja. Oke, baik. Sampai di sini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.